Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video tentang bagaimana menginput aplikasi SDGs Desa, khususnya untuk menu survei keluarga. Nah, sebelumnya pertanggal 25 Maret telah dikeluarkan surat atau memo internal dari Koordinator Nasional TPP Pusat terkait dengan pemantauan pendataan SDGs Desa tahun 2021 dan materi terkait dengan BIMTEK SDGs Desa bagi TPP. Nah, pada memo ini juga telah disampaikan terkait dengan pendataan SDGs Desa. Oke, yang pertama adalah PB1 terkait dengan latar belakang kehadiran kebijakan SDGs Desa. Kemudian di PB2 adalah panduan install dan registrasi aplikasi SDGs Desa. Kemudian yang ketiga, survei desa, RT atau dusun, keluarga, dan individu. Dan yang PB4 adalah terkait dengan rencana aksi pendataan SDGs Desa. Pada video kali ini saya akan mencoba masuk pada menu survei keluarga. Berdasarkan petunjuk yang telah disampaikan bahwa untuk survei keluarga, ini beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah semua kolom-kolom yang kosong diisi sesuai dengan data yang ada. Kemudian yang kedua, jika ada kolom yang bercetak tebal, maka pilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Kemudian yang ketiga, jika sudah terisi semua, pilih ikon simpan dan selanjutnya di-upload. Dan yang terakhir adalah kita bisa cek hasil survei. Oke, kita langsung saja masuk ke menu survei keluarga. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi nomor RT, RW atau dusun. Nah, kalau misalnya ada desa dusunnya diberi nama, maka ditetapkan saja dia sebagai dusun berapa. Misalnya nomor 1, dusun 2, dusun 3, oke, sesuai dengan jumlah dusun yang ada di desa. Saya kasih contoh ini 01. Kemudian nomor KK kita isi sesuai dengan nomor KK keluarga 16 angka. Selanjutnya kita isi nama, alamat, nomor handphone. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memilih tempat tinggal yang ditempati. Oke, yang berikut status lahan, berikut lagi adalah luas lantai. Nah, di luas lantai ini kita hitung ukuran lantai rumah, misalnya 5 kali 6 berarti 30. Kemudian luas tanah tempat tinggal, misalnya 10 kali 10 berarti kita isi 100. Berikut jenis lantai tempat tinggal terluas. Oke, kita tinggal memilih salah satu. Kemudian yang berikut dinding sebagian besar rumah. Oke. Berikut lagi adalah jendela, ada berfungsi, ada tidak berfungsi, atau tidak ada. Kemudian atap, genting, kayu atau jerami atau lainnya. Kalau misalnya ada rumah dengan atap seng, maka kita pilih lainnya. Kemudian penerangan rumah, energi untuk memasak, kemudian tempat pembuangan sampah, kita isi sampai ke bawah ya. Oke, lanjut lagi, rumah berada di bawah sutet, artinya rumah yang berada di bawah tower listrik. Nah, yang terakhir adalah secara keseluruhan kondisi rumah kumuh atau tidak kumuh. Oke. Setelah selesai kita klik simpan. Oke. Kalau misalnya datanya sudah benar, maka kita bisa langsung pilih upload. Nah, kebetulan di sini laptop saya tidak terkoneksi di internet, maka dia tidak bisa di-upload.
Oke, jadi untuk mengupload pastikan bahwa laptop atau handphone kita terkoneksi dengan internet. Kita lanjut ke akses pendidikan. Di sini untuk RT dan nomor KK sudah terisi secara otomatis karena kita sudah mengisi dari lokasi dan pemukiman. Oke. Berikut kita diminta untuk memilih mana fasilitas pendidikan yang terdekat, misalnya PAUD, kemudian jarak tempuh kilometer. Nah, misalnya 100 meter berarti 100 per 1000, 0,10. Kemudian waktu tempuh, kalau misalnya waktu tempuhnya 30 menit berarti 30 dibagi 60, 0,5 jam. Kemudian kemudahan, mudah atau sulit, kemudian kita pilih simpan. Lanjut lagi, kalau misalnya ada akses sarana pendidikan yang terdekat, kita bisa pilih baru. Kalau misalnya masih ada lagi akses pendidikan yang terdekat lainnya, kita bisa pilih baru. Oke, kemudian kursor kita arahkan ke fasilitas dan kita pilih mana yang terdekat berikutnya yang ada di desa maupun yang terdekat dari di luar desa. Oke, lanjut kita ke akses kesehatan. Cara mengisinya juga sama dengan akses pendidikan. Kita pilih mana fasilitas kesehatan terdekat dari rumah warga yang kita data. Oke, misalnya puskesmas, jarak tempuhnya 100 meter berarti 0,10, waktu tempuh 30 menit berarti 0,5 jam. Kita pilih simpan. Berikut, kalau masih ada lagi akses sarana kesehatan yang terdekat, kita bisa pilih baru. Kemudian kita pilih fasilitas yang terdekat. Oke. Kemudian kita isi jarak dan waktu tempuh. Yang berikut akses tenaga kesehatan. Cara mengisinya juga sama dengan akses pendidikan dan kesehatan. Kita pilih fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang terdekat dari rumah warga, misalnya bidan. Jarak tempuhnya 100 meter, nah 0,10, waktu tempuh misalnya 0,5 jam. Kita pilih simpan. Kalau masih ada lagi tenaga kesehatan yang terdekat dari rumah warga, kita pilih baru. Kemudian kita pilih mana tenaga kesehatan yang terdekat. Lanjut ke akses sarana prasarana. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi tujuan, ke lokasi pekerjaan utama, ke lahan pertanian yang sedang diusahakan, ke sekolah, berobat, beribadah, dan rekreasi terdekat. Misalnya dia sebagai aparat desa, maka kita pilih lokasi pekerjaan utama, jenis transportasi, misalnya lewat darat, air, atau udara. Yang berikut, penggunaan transportasi umum, apakah ke kantor desa menggunakan transportasi umum. Oke, yang berikut, waktu tempuh sekali jalan, misalnya 30 menit berarti 0,5 jam. Oke. Kemudian yang berikut, biaya sekali jalan ketika misalnya dari rumah ke kantor desa, misalnya dia gunakan ojek atau gunakan bentor, maka kita bisa isi biayanya misalnya 5.000. Kemudian apakah menuju ke lokasi tugas mudah atau sulit. Oke. Kemudian kita pilih simpan. Oke. Berikutnya misalnya aparat desa tadi dia sebagai petani, maka kita pilih baru. Kemudian kita pilih lahan pertanian yang sedang diusahakan. Oke. Karena dia sebagai petani juga. Kemudian jenis transportasi yang digunakan sama cara mengisinya. Oke, yang berikut penggunaan transportasi umum, waktu tempuh, biaya sekali jalan. Oke, kemudian kita simpan.
Yang berikut lagi kita bisa pilih baru, misalnya ke sekolah. Nah, kalau misalnya ada di keluarga tersebut ada anak yang masih usia sekolah, kita pilih sekolah. Oke. Kemudian kita pilih transportasinya. Oke, sama dengan cara mengisi tadi, kita pilih simpan. Yang berikut lagi, misalnya tujuannya berobat, kita bisa pilih jenis transportasi yang digunakan, kemudian penggunaan transportasi umum ya atau tidak, kemudian waktu tempuh sekali jalan misalnya 1 jam, kemudian biaya misalnya 20.000. Oke. Kita pilih simpan. Oke. Nah, seterusnya juga kita bisa klik baru dan kita bisa pilih lagi beribadah mingguan, bulanan, tahunan, atau rekreasi terdekat. Kemudian yang terakhir kita masuk ke menu lain-lain. Kita diminta untuk mengisi berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Oke. Kalau tidak ada 0. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya? Kalau tidak ada 0. Kemudian diminta lagi mengisi atau memilih bantuan program dari pemerintah. Apakah menerima BLT, PKH, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Silakan dipilih sesuai dengan jenis bantuan yang diterima oleh warga. Kalau misalnya dia menerima 2 program, misalnya BLT dan PKH, maka kita bisa pilih ya. Kemudian yang terakhir adalah berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan. Misalnya 1 hari 30.000, berarti 1 bulan jadi 900.000. Selanjutnya kita pilih simpan. Oke. Nah, kalau datanya sudah benar, maka kita bisa pilih upload ya. Nah, ini belum terkoneksi internet, maka dia muncul pesan Anda tidak terkoneksi dengan internet. Oke, setelah selesai semua, kita tinggal cek lagi satu persatu mana yang belum diupload. Oke, kalau datanya sudah benar, kita tinggal pilih upload yang sesuai dengan menu yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk mengisi kepala keluarga baru, maka kita masuk ke lokasi pemukiman, kemudian kita klik baru. Oke. Maka secara otomatis untuk nomor RT dan nomor KK itu sudah kembali baru dan kita tinggal mengisi satu persatu data yang ada sesuai dengan isian yang pertama tadi. Oke, saya kira cukup mudah untuk mengisi survei keluarga melalui aplikasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.